Toko Seni Kampung Semar. Ya, kita sekarang bincang-bincang dengan Mas Giri Basuki. Ini kita mempersiapkan pameran tribute to Nasar kita untuk mengapresiasi, mengeksplorasi kepada Pak Nasar yang sudah menjadi semacam ikon, menjadi tonggak bagi seni rupa di Indonesia, bahkan ada yang mengatakan atlet. Pak Nasar karyanya sangat luar biasa, berkeseniannya juga menginspirasi kita semua. Saya ingin bincang-bincang dengan Mas Giri bagaimana kita untuk menjelaskan atau punya pendapat atau punya semacam persepsi atau interpretasi tentang Pak Nasar. Ini Mas Giri. Mas Giri, sekarang kita ini kan memamerkan Pak Nasar ini, saya kira bukan hal yang mudah. Tetapi kita juga tidak boleh patah arang. Ini supaya kita semua bisa melihat pada posisi ini. Nah, Pak Mas Giri punya pendapat apa tentang karya atau spirit berkesenian Pak Nasar? Oh, bisa dibuka saja. Oke, ya, sip. Terima kasih Pak Kris, gitu kan. Saya kan gini, generasi yang tentu lahir agak jauh dengan Pak Nasar, tapi bukannya kita terus menjadi alasan untuk tidak bisa mendekati Pak Nasar, tapi kan banyak literasi yang bisa mendekatkan kita terhadap sikap berkesenian Pak Nasar juga kepada karya-karya beliau, gitu kan. Menurut saya, yang mengganggu pikiran saya kalau kita teringat Pak Nasar itu mengganggu dalam quote and quote ya, gitu kan, luar biasa gitu. Di di zaman beliau itu yang notabene belum banyak ahli-ahli seni rupa, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa dari produk institusi gitu, kampus gitu, tapi Pak Nasar yang pendidikannya cuma sekolah menengah, pikirannya hampir seperti produk itu berarti menunjukkan mahasiswa. Pak Nasar itu sebagai pembelajar dan terus belajar. Artinya walaupun Pak Nasar dengan konsep 3 non teori, non konsep, non teknis dan juga non estetik, tetapi sebenarnya kalau dikatakan tadi Mas Giri, Pak Nasar bisa menulis, Pak Nasar bisa menjelaskan. Bahkan Pak Rudolf mengatakan kalau diskusi pun debatnya selalu logis dan ada jawaban yang rasional. Nah, ini menunjukkan Pak Nasar sebagai pembelajar. Nah, Mas Giri, kalau memandang atau melihat dari spirit Pak Nasar yang dia mengatakan bahwa beliau ingin menjadi merdeka dan beliau melukis itu bukan raganya. Ini Mas Giri juga sebagai pelukis abstrak tidak melukis raga, tapi melukis jiwa, menangkap dimensi ketiganya. Ini gimana? Iya, justru pada titik ini kan sebenarnya saya tidak bermaksud mengatakan bahwa abstrak pada periode dalam melukis paling susah gitu, enggak. Tapi ini adalah pilihan aja sikap. Dalam hal ini saya mencontohkan kepada diri sendiri, barangkali Pak Nasar juga seperti itu. Justru karena di dalamnya sangat logis gitu, makanya untuk menumpahkan ke karya gitu, dia tidak cukup hanya untuk diwakili oleh sebuah objek atau dua objek. Mendingan objeknya dihilangin, dia keluarkan semua yang kemudian berkeliaran di kepala. Ini kan abstrak kan seperti itu sebenarnya kan, bicaranya adalah ide gitu ya. Jadi bicaranya tentang pikiran-pikiran. Pak Nasar sudah memulai ketika yang lain belum memulai di zamannya. Ya, karena kita semua juga memahami Pak Nasar ini bukan sendiri ya. Tentu beliau punya sahabat-sahabat seperti Pak Osman Effendi, Pak Rusli, dan juga Pak Zaini. Nah, ini juga sebenarnya ada Pak Khairil Anwar, ada Pak Ayi Prosidi, ada Putu Wijaya, ada banyak lagi sahabat-sahabat lain termasuk Pak Trisno Sumarjo. Nah, apa yang menjadi pengaruh dari diskusi rekan-rekan kawan-kawannya, memang pikiran Pak Nasar ingin membebaskan atau tidak mau terbelenggu atas sesuatu hal, sehingga beliau pun memilih melukis juga tanpa bentuk, tanpa figur, begitu ya, diabstraksikan. Nah, ini menurut Mas Giri,
apa yang perlu kita bahas atau kita sampaikan di dalam pameran ini sehingga publik ini bisa ikut mencicipi atau memahami kehebatan, kebesaran dari Pak Nazar ini? Ya, menurut saya seperti ini, Pak Kris. Justru karena kemampuan logikanya, berkesenian, berpikir logika, maksudnya Pak Nazar itu kuat gitu. Makanya kalau kita lihat sejarahnya kan beliau kan sempat mengajar tuh di LPKJ gitu. Nah, kalau bicara lembaga pendidikan tentu mempunyai metode-metode kan kalau di dalam perguruan tinggi itu untuk menyampaikannya. Nah, kalau melihat Pak Nazar itu kan kemudian dia dalam metode melukisnya dibawa ya ke mahasiswa, dibawa ke alam dulu gitu kan, tidak mengajak dialog, tidak hanya Betul. langsung menggambar, tapi memahami dialog dengan lingkungannya, dengan alamnya, dengan sosialnya. Betul. Sehingga memang kepalanya memang harus diisi, karena mungkin menurut saya Pak Nazar itu mengatakan begini, melukis itu mungkin kalau di cerita Pak Rudolf Puspa, gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu sudah ngambil cat yang ngawur-ngawur, nggak dilihat, serak-serak aja. Nah, ini menurut Mas Giri ini kan sesuatu yang mungkin tidak lazim, apalagi bagi awam yang melihat abstrak, itu kan tidak bisa langsung pergi cepat-cepat begitu, tidak bisa buru-buru. Nah, tapi ketika kita ingin menyampaikan, ya pameran kali ini memang hanya kita pada pendekatan, memberikan apresiasi dan juga interpretasi. Masing-masing pelukis boleh menginterpretasi berbeda dengan yang lain, dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Nah, menurut Mas Giri, sudut pandang apa yang dilihat dari Pak Nazar? Nah, ini dia yang menurut saya juga harus dicermati gitu. Kalau kita lihat ini ya, Pak Nazar itu kan beliau itu kan lahirnya di Pariaman ya Pak ya, gitu kan. Nah, kalau kita ingat Pariaman, di sana itu pernah berdiri sekolah di masa persiapan kemerdekaan. Tapi dari kecil sudah di Jakarta kalau nggak salah, apa di Jogja? Betul, masih Pak Nazar kan lahirnya di Pariaman, tapi kemudian bapaknya merantau ke Jakarta. Besar di Jakarta gitu. Tapi saya mau bicara gini, bahwa di INS Kayu Tanam yang di Bukit Tinggi sana itu kemudian salah satu misinya adalah menghasilkan guru-guru dengan metode pembelajaran kepada alam, dialog itu, membuka dia ruang-ruang dialog itu. Nah, message-nya adalah dari INS Kayu Tanam berbeda dengan taman siswa. Kalau dulu taman siswa itu adalah menyiapkan untuk merebut kemerdekaan, Pak Nazar dengan metode ini, metode kayu tanam nanti diperoleh Pak Nazar di mana nanti akan ketemu nih Pak. Nah, di dalam kayu tanam ini justru para lulusannya adalah untuk mengisi kemerdekaannya gitu. Jadi sudah ada grand design seperti itu nih, selain ke taman siswa kan kemudian ada Muhammadiyah, terus kemudian ada INS. Nah, INS ini kemudian mengirim guru-guru ke Jakarta sampai ke Gorontalo gitu. Saya pernah telusurin itu kemana nih guru-guru. Nah, Pak Nazar menurut saya ketemu di Wisma Guru yang pernah suatu periode gitu Pak Nazar tidurnya di tempat penginapan guru-guru. Ini di dalam tulisannya Mas Ayib Rusdi gitu. Semua orang heran, itu Nazar kan nggak sekolah, kok kenapa bisa tidur di mereka di tempat penginapan para guru itu. Nah, ketika menginap di sana barangkali ketemu dengan salah seorang misalnya pengajar dari taman siswa. Ini guru-guru taman siswa mungkin yang kelahiran dari Pariaman sehingga tahu metode yang metode INS yang kuat, kemudian barangkali Pak Nazar menemukannya di sana gitu. Ini tulisan saya itu sebenarnya mengarah kepada sehingga spirit kesanggaran itulah yang kemudian untuk ditransformasikan, karena menurut saya betul, Pak gitu. Nazar tidak sekedar mengajar tapi mentransformasi. Betul. Karena beliau mengajarkan itu tidak mendominasi dan tidak mau dominan, betul. Tapi mengajak para muridnya atau orang-orang yang belajar sama Pak Nazar itu punya kesadaran dari dalam. Betul. Perkara nanti dia tidak menjadi pelukis betul, itu soal lain, betul. tapi artinya
semua dimulai dari kecintaan. Nah, Betul, sekarang kalau betul, menurut Mas betul. Giri, yang paling menonjol dari Pak Nazar menurut Mas Giri apa tuh? Wah ya itu provokasinya tanda petik itu provokasi pikiran-pikiran beliau ini gitu. Tiga non itu pikiran provokasi itu buat 3 non menjadi kredo Pak Nazar, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang provokasi maksudnya tidak selalu konotasinya tidak baik loh Pak. memprovokasi itu sebetulnya pada konteks ini adalah menginspirasi, Betul. mempunyai influence, mempengaruhi atau boleh dikatakan memotivasi, mendorong, bahkan Iya. memberdayakan. Jadi artinya orang-orang yang melihat ini. Nah, sekarang kalau menurut Mas Giri, selain 3 non, apa yang Mas Giri bisa inspirasikan dari Pak Nazar itu? Kalau karyanya saya melihat ada Pak Nazar ini selain juga secara secara intelektual diasah dugaan saya sama guru-guru itu gitu, tapi beliau juga membuka referensi Pak. Membuka referensi dalam pengertian ya beliau melihat juga karya-karya lukisan dari luar. Van Gogh. Saya menemukannya di Henri Matisse. Tentu dalam hal ini tentang komposisinya gitu kan. Jadi seperti tiba-tiba kalau kita melihat itu kan banyak lukisan Pak Nazar yang banyak itu ya banyak bidang memenuhi kanvas gitu kan, gitu banyak garis itu. Nah, itu saya menduga Pak Nazar melihat Henri Matisse. Pak Nazar memang mempelajari banyak hal, terutama Van Gogh, Paul Gauguin, dan juga bahkan Rembrandt dan pelukis-pelukis Belanda, karena beliau kalau dari catatan sejarah sering ke perpustakaan. Salah satu Erasmus Hess. Nah, itu kan di sini kan mungkin juga akan ketemu. Akan banyak hal termasuk mempelajari surat-surat Theo kepada surat-suratnya Van Gogh kepada Theo, adiknya. Nah, gitu ini kan menjadi inspirasi menulis surat-surat malam itu atau kepada kawan yang tak dikenal. Nah, Mas Giri, ini untuk closing, ada pesan apa yang supaya kita di dalam pameran ini setidaknya ada suatu dialog, karena seni ini tetap harus didialogkan. Betul. Pak Nazar memamerkan karyanya juga untuk mendialogkan kepada publik, Betul. bukan menciptakan pasar. Betul. Beliau tidak ingin ada tepuk tangan, diterima atau dihormati, dihargai atau Betul. dibeli, tetapi beliau ingin memberikan dialog. Ini untuk closing, monggo silakan. Ya, momennya sangat tepat di mana kita dalam kondisi pandemi ini kita seperti dijauhkan, tetapi justru dijauhkan secara fisik, tetapi yang tidak boleh jauh adalah ruang-ruang dialog itu Pak, yang sudah dicontohkan dengan Pak Nazar itu untuk selalu berdialog dengan mahasiswanya, karena pengetahuan kalau kemudian kita dialogkan itu nanti akan memantik pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ujung-ujungnya juga kita akan dapatkan pengetahuan baru, kira-kira gitu Pak. Ya, pameran penghargaan atau juga apresiasi interpretasi kepada Pak Nazar merupakan suatu spirit membangun literasi. Karena kita memiliki maestro yang luar biasa. Kita bukan mau mengkritik, bukan mau mengkritisi, kita pun juga tidak ingin menjadi ahli tentang Nazar, tetapi kita ingin mengangkat jiwa besar, pemikiran-pemikiran Pak Nazar sebagai harta karun bangsa ini.